Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya buat teman-teman yang belum on cam bisa on cam, yang berhalangan boleh nggak on cam. Buat semuanya, selamat pagi. Hari ini udah hari ketiga kita IT Incubation. Gak kerasa cepet banget, udah hari ketiga, udah di tengah-tengah acara. Hari ini bakalan ada materi tentang intent atau navigasi dari kakak tutor-tutor kita, ada Kak Zaim sama Kak Adam. Dan mohon maaf, hari ini Kak Torik belum bisa join sama kita, soalnya Kak Torik ada kepentingan. Hari ini juga bakal ada tugas buat tugas 2 dari pertemuan hari ini. Langsung aja sebelum memulai kegiatan hari ini, kita doa bareng-bareng dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Boleh dari Kak Zaim atau Kak Adam buat nyampein materinya. Silahkan. Oke, cek. Suaraku masuk enggak? Masuk, Kak. Masuk. Oke, aku coba share screen dulu materinya. Udah tampil Kak materi PPT-nya? PPT tampil. Masih background IT yang coba. Oke, jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini untuk pertemuan 3 ini kita akan belajar mengenai intent. Jadi kita akan menerapkan intent untuk navigasi halaman. Kan sebelumnya kita udah buat tampilannya ini ya, 3 halaman. Nah, kita hubungin nih dari halaman home ke description, halaman home ke halaman about. Nah, ini caranya gimana? Nah, ini caranya pakai intent. Nah, intent itu apa sih? Jadi sebelumnya sebentar. Nah, intent itu merupakan sebuah mekanisme untuk melakukan sebuah action atau komunikasi antar komponen aplikasi ya. Semisal activity. Nah, activity itu di dalam suatu Android Studio itu digambarkan sebagai halaman aplikasi itu sendiri. Nah, di intent itu kita bisa memindahkan satu activity ke activity lainnya dengan atau tidak membawa data. Jadi kita bisa berpindah halaman dari satu halaman ke halaman yang lain dengan atau tidak membawa data. Ini maksudnya kita bisa membawa data ke halaman lain atau tidak membawa data ke halaman lain. Nah, kemudian fungsi intent ini juga dapat menjalankan background service. Nah, background service ini seperti sebuah service atau layanan ya yang berjalan di belakang layar aplikasi. Jadi nggak tampak di aplikasinya itu. Nah, contohnya semisal sinkronisasi ke server dan menjalankan proses berulang seperti scheduler task. Kemudian intent juga dapat mengirim objek broadcast ke aplikasi yang membutuhkan. Nah, contohnya ketika aplikasi membutuhkan sebuah proses yang menjalankan sebuah background service itu tadi, setiap kali aplikasi selesai melakukan booting, aplikasi harus menerima objek broadcast yang dikirim oleh sistem Android untuk event booting tersebut. Nah, ini modelnya seperti kayak mengirim broadcast, misal notification atau yang lain sebagainya. Nah, itu kegunaan intent itu banyak sekali. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai dasar dari intent itu sendiri, yaitu memindahkan satu activity ke activity yang lain. Cuma itu aja. Nah, untuk kode dari intent sendiri itu seperti ini. Nah, di dalam pemrograman Android kan ada 2 bahasa di pemrograman natif. Nah, itu ada Kotlin sama Java. Nah, untuk codingannya itu seperti ini. Nah, yang kita akan terapkan itu kode Java. Jadi kita akan menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, ini untuk
codingan intentnya seperti ini, intent main activity.this, kemudian kelas tujuannya apa. Jadi kita semisal ini contohnya ya, move activity.class. Ini ada konteks sama kelas tujuan. Nah, konteks itu bisa digambarkan sebagai konteks dari halaman itu sendiri. Jadi di halaman asal ke halaman tujuan. Nah, mungkin seperti itu. Langsung saja ya, daripada lama-lama kita coba praktekkan. Oke. Sebentar. Oke. Apakah halaman ini Android Studioku tampil? Sudah, Kak. Oke, jadi kita lanjutin dari pertemuan sebelumnya. Nah, kita tinggal menambahkan nih dari halaman activity ke halaman detail, kemudian halaman activity ke halaman mana ya? Profile. Nah, ini. Nah, sebelumnya kita harus ini nih. Mana sih? Harus memberi sebuah ID atau mengganti. Ini kan ID-nya default ya, default dari Android Studio-nya. Nah, ini kita harus menggantinya supaya nanti pas kita ngoding backend-nya itu tidak ada kerancuan di dalamnya. Nah, kita coba kita ganti dulu. Ini yang perlu kita ganti itu button aja. Kita coba btn button view. Coba button view aja. Button view. Nah, kemudian kita refactor. Nah, refactor ini supaya codingan yang lainnya itu bisa ikut berubah. Contohnya seperti button ini ya. Kan kita ganti btn view. Nah, di bawahnya di button ini itu otomatis akan berubah. Kalau kita ngubahnya di sini aja, misalnya kita button view 1. Nah, dia akan error. Soalnya kita ngubahnya hanya di sini. Kalau jadi kita harus mengubah satu-satu. Nah, kalau pakai yang di ini desain kan kita otomatis. Jadi nanti kita bisa refactor supaya bisa berdampak pada komponen yang lain. Kemudian kita button 2. Button 2 ini gunanya untuk menampilkan profil ya. btn profile. Nah, kita refactor ini. Nah, ini. Nah, ini nggak ada error kan? Jadi ID-nya kita ubah untuk buttonnya. Untuk yang button lain nggak apa-apa, nggak diubah. Soalnya yang kita perlu sebuah aksi itu adalah buttonnya. Kemudian kita masuk nih ke halaman main activity. Nah, di halaman main activity ada apa aja nih? Di halaman main activity yang pertama ada package. Nah, ini package dari Android Studio-nya, dari project yang dibuat. Kemudian ada import, ini import dari library, dari kelas dan lain sebagainya. Ini kemudian ada sebuah class main activity extend. Nah, extend ini itu sebuah turunan. Jadi main activity ini sebuah subclass dari app compat activity. Nah, masalah untuk turunan atau inheritance itu nanti kalian pelajari di semester 2. Nah, semester 2. Nah, itu apa itu inheritance dan lain sebagainya. Nah, itu di semester 2 di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nah, kemudian di sini ada sebuah override nih. Nah, ketika kita mengextend, maka kita harus mengoverride juga sebuah metode ini. Jadi method onGrid itu maksudnya
ketika kita membuka sebuah aplikasi yang akan di-create itu adalah aplikasi atau halaman yang kita tampilin. Nah, ini contohnya yang kita mau tampilin kan dari layout activity main. Nah, dari layout activity main itu yang ini. Jadi di set kontennya. Nah, untuk yang super on-grid ini itu bawaan dari on-grid-nya sendiri. Nah, ini save instance state ini gunanya untuk menyimpan sebuah state instance-nya. Jadi kayak data-data yang ada di halaman itu bisa dikirimkan. Nah, ini pakai bundle. Nah, ini bisa kalian cari-cari sendiri. Maksudnya itu di sini, di dokumentasi dari Android Studio-nya. Jadi di sini ada misal ini ya, ini tentang Android App Bundle. Nah, Android App Bundle itu apa sih? Nah, itu format publikasi yang menyertakan semua kode dan resource yang dikompilasi aplikasi serta menyuguhkan pembuatan dan penandatanganan APK ke Google Play. Jadi ini sudah bawaan dari Android-nya. Nah, untuk dokumentasi yang lain bisa kalian explore sendiri. Nah, ini dokumentasi dari Android developer di developerandroid.com. Nah, kemudian cara kita gunain intentnya gimana sih? Yang pertama, kita harus mendeklarasikan sebuah variabel. Nah, ini kan variabel di main ini kan button. Jadi ini tipenya button. Jadi kita tulis button. Nah, ini ada button. Nah, untuk text view juga ada. Nah, ini button, kita tulis btn view. Nah, ini kemudian kita harus mencari sebuah ID btn view ini. Gunanya untuk bisa dijalankan di aplikasi backend-nya. Nah, kita find dulu find view by ID. Nah, ini kita mencari view-nya dengan ID. Nah, ID-nya tadi apa? Kita bisa tuliskan r.id. Apa nih? Nah, ini kan banyak ID-nya. Kita tulis yang kita tulis tadi apa? btn view. Kita tulis btn view. Oh, ada nih btn view. Kita klik. Nah, jadi kita sudah mengambil ID dari btn view tadi. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita memberikan sebuah aksi untuk buttonnya supaya pas button ini diklik nanti akan menjalankan sebuah aksi. Nah, kita tulis btn view. Nah, kemudian titik. Nah, titik ini gunanya untuk memanggil sebuah fungsi atau metode. Nah, mungkin untuk penjelasan metode itu mungkin di semester 2 kayak ya, metode. Nah, ini kita panggil untuk set on click listener. Nah, ini set on click listener ini gunanya untuk aksi klik. Di sini kan ada banyak set text, get resolve, kemudian add filter, ini banyak sekali. Ini aku nggak hafal deh. Nah, ini untuk kliknya kita pakai set on click listener. Nah, kemudian dalamnya ini kita tulisin aja new, kemudian nah ini ada view on click listener. Nah, langsung otomatis. Nah, caranya untuk nampilin ini kita bisa kontrol spasi ya, kontrol spasi. Nah, akan muncul snippet. Nah, kotak ini namanya snippet. Jadi kita bisa tinggal enter aja. Nah, ini udah tampil nih event on click. Nah, kita akan membuat sebuah intentnya di dalam sini. Kita tulis dulu intent. Nah, kita deklarasikan intentnya terlebih dahulu.
Nah, intent. Nah, di sini kan intent main activity .this move activity .class. Kita tulis dulu untuk konteks halaman main activity-nya. Main activity. Nah, ini ada nih main activity. Nah, tinggal klik .this. This itu mengacu pada halaman main activity-nya. Kemudian halaman kelas tujuan. Nah, ini kita mau merujuk ke activity detail ya. Ini untuk detailnya. Jadi kita tulis aja detail. Nah, ini kan detail. Nah, kelasnya ini kita ngambilnya bukan dari layout ini, tapi dari detailnya ini. Nah, kan ada detail, main activity, kemudian profile ini. Nah, kita ngambilnya dari sini. Nah, aku lanjut. Nah, ini kan detail class. Nah, kita akan merujuk ke halaman detailnya. Dan titik koma. Dan kita start activity-nya. Nah, gunanya untuk kita menampung sebuah intent di dalamnya. Nah, start activity kemudian intent. Nah, ini merupakan sebuah fungsi atau metode yang di dalamnya kita pakai intentnya. Jadi kita harus ada start activity. Kalau nggak ada, ini intentnya nggak akan berfungsi. Jadi kita harus start activity-nya. Nah, mungkin kita coba dulu ya. Bentar. Kita coba buka Advisor. Kita running. Ini udah tampilkan ya. Coba kita klik ke view environment. Nah, dia akan berpindah ke halaman detail. Nah, kita coba balikan. Kita klik lagi. Nah, jadi berhasil nih. Kita pindah halaman. Nah, caranya ini kan yang profil kita klik-klik masih belum ada aksi ya. Kalau yang view environment kan udah ada aksinya. Nah, kita buat juga yang profile. Caranya sama seperti yang ini tadi. Jadi yang pertama kita deklarasikan dulu komponen button-nya ini. Ini kan merupakan sebuah button. Nah, ini aslinya ada banyak, ada text view, misal ada text view, ada text view, kemudian ada edit text. Edit text itu seperti form yang kita mau menginputkan sebuah nama, name. Nah, itu pakai edit text. Image view juga ada. Nah, image view. Tapi yang kita perlukan untuk menjalankan sebuah aksi button ini adalah button. Ini button dan btn profile. Dan sama dengan kita cari untuk ID-nya, kita find dulu dan r.id kita cari nih tadi apa btn profile. Nah, btn profile data nih dan kita titik koma. Lupa titik koma ya kalau Java. Kalau tidak ada titik koma nanti error. Dan kita pakai untuk btn profile-nya. Kemudian kita panggil metode set on click untuk menjalankan aksi kliknya. Dan kita panggil sebuah class dari view on click listener. Nah, ini. Dan kita tambahkan. Kita boleh copy saja atau ditulis manual nggak apa. Intent
Ini nggak apa-apa sih untuk variabelnya, misalnya variabelnya Saim, semisal yang lain A, B, C, terserah. Ini aku pakai intent aja. Dan new intent. Nah, kita mau berpindah dari mana ke mana? Kita dari main activity dot class kemudian ke halaman profile. Halaman profile itu ini ya, profile. Berarti class profile. Profile dot class. Oh, ini salah. Ini this. Nah, dan kita start activity-nya. Intent. Oke. Nah, ini sama aja sih. Misal kita mau intent detail, ini enggak apa. Biar rata bedanya ya. Dan detail, kemudian ini intent dan profile. Nah, variabelnya juga kita ganti. Nah, gini. Biar rata bedanya. Dan kita coba restart. Nah, coba. Nah, ini udah berpindah halaman. Udah berhasil nih. Pindah. Nah, ini sangat simpel sekali. Mungkin kalian bisa mencobanya langsung. Nah, ini codingannya cuma segini kok. Enggak panjang. Enggak perlu kalian hafalin. Yang penting kalian itu hafal alurnya kalau coding ini. Nah, kemudian untuk intent mungkin itu saja. Dari sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Kak. Oke, siapa nih yang tanya? Bentar. Pras, Kak. Tadi kan Ya, Kakak udah nyontoin yang button. Nah, sementara di aplikasi zaman sekarang itu kan button jarang digunakan tuh, Kak. Dia lebih pakai ke icon. Nah, jadi icon itu juga bisa, Kak, kalau ditekan langsung pindah ke layer gitu. bisa sih, bisa. Caranya sama. Seperti button ini. Cuma ini kan icon sih, bentar. Main activity. Semisal Pakai image kita, button berarti Kak ya? ya, kita pakai image button. Semisal aku taruh mana ya, nak? Sini aja wis. Nah, di sini kan widgetnya ada banyak nih. Nah, widgetnya ada banyak. Kita coba cari icon. Icon ada nggak? Oh, nggak ada. Kita pakai image. Image button ini juga bisa. Nah, image button misal gini ya. Kita coba pakai halaman yang lain. Nah, semisal Icon gini. undo boleh, Kak? Apa? Icon undo kembali ke layar sebelumnya. Oh, bisa. Misal ini kita coba turunkan. Nah, untuk undo kan di atas pojok sini kan ya biasanya. Kita coba aja cari. Misal kita coba ke image dan kita ini kan ikonnya nggak ada nih. Kita coba cari di sini. Back. Nah, ini ada arrow back. Nah, kita coba pakai ini. 24. Biasanya warnanya hitam atau abu-abu. Oke, next. Finish. Kita pakai. Nah, kita harus nyesuaiin dulu nih. Ini ke sini. Ini ke sini. Ke sini. Kita coba. Nah. Misal gini ya. Kita coba restart apakah tampilannya sama.
Nah, semisal ini ya icon. Kita coba aja, ini kan berupa image view. Nah, sebelumnya kita ganti dulu ID-nya. ID-nya semisal Python. Nah, kita refactor, kemudian coba kita beralih ke main activity. Nah, tadi kan apa? Image view ya? Mana tadi? Image button, Kak. Sebentar. Oh, kok ada? Ini image view. Ini kan tipenya image view. Nah, kita ke apa? Kita coba aja. Soal main activity, kita coba image view. Nah, image view, dan kita tambahin aja btn back. Dan kita coba cari ID-nya. Find r.id. ID-nya apa tadi? btn back. Nah, kemudian kita btn-nya kita set on click. On click ada nggak nih? Nah, ada. New view on click. Nah, sama nih, kita kopas aja. Kita mau back ke, oh ini kan salah. Nah, ini salahnya kenapa? Kita kan pakainya di halaman detail nih ya. Jadi di halaman detail, jadi untuk aksinya kita taruh di halaman detail juga. Nah, kita taruh di halaman detail sini. Kita coba lagi image view btn back. Dan kita find r.id.btn back dan btn back set on click listener new. Nah, dan kita buat intentnya, intent new intent dari detail.this ke halaman main activity.class. Dan kita start activity. Kita coba ya. Kita coba dulu. No, ini balik. Jadi gitu. Apakah udah jelas? Kak, mau tanya untuk fungsinya override sendiri itu apa, Kak? Untuk override ini jadi di sebuah class app activity itu sebuah class induknya. Nah, di class induknya itu udah ada method onGrid. Nah, kita kalau mau menggunakan onGrid ini, override itu seperti kita ngubah codingan apa ya? Ngubah codingan supaya sesuai sama detailnya. Nah, ini di app Compat ketika kita coba kontrol kemudian klik. Nah, di sini ada onGrid kalau nggak salah. Di sini ada onGrid. onGrid kita find aja onGrid. Nah, ini metodenya sangat banyak sekali. Jadi override itu kita gunakan kembali sebuah metode yang ada di kelas induknya. Itu soalnya kita kan pakai turunan atau inheritance. Nah, itu materinya mungkin kalian pelajari di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nah, begitu teman-teman.
Apakah udah paham yang pras? Paham Kak? Insya Allah paham. Jadi sesuaikan aja. Misal tadi kan pakai button, jadi untuk ini apa tipe tipe bukan tipe data sih ini. Tipenya tipe apa ya? Tipe class-nya. Image view kan termasuk class juga. Nah, ini merupakan class dari image view. Nah, sebuah class. Kalau kita mau nyoba mencari lebih dalam image view apa sih? Coba klik control kemudian klik image view ini. Nah, ini adalah class dari image view. Ini banyak sekali nih metodenya. Nah, jadi disesuaikan aja kalau button ya ditulis button, kalau image view ya image view, kalau semisal teks, kalau teksnya diklik ya pakai text view. Seperti begitu. Yang lain mungkin ada yang tanyakan. Kalau nggak ada yang ditanyakan mungkin lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Adam. Silakan Tam. Ini yang inten udah paham semua kan sebelumnya? Paham Kak? Paham Mungkin Kak, paham Kak. kalau Ini lagi coba ya implementasi Kak. Oke, ini kalau semisal yang belum sempat implementasi boleh screenshot ini buat nanti boleh di screenshot atau gimana terserah. Nah, ini aku tutup ya. Mungkin untuk materi inten hari ini udah cukup. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Adam. Oke, aku stop share dulu. Nah, oke, materi selanjutnya apa nih Mas Adam? Oke, jadi di sini aku nambahin sedikit aja materinya buat ngubah nama label aplikasi kita sama icon kita. Jadi di sini kalau kita habis nge-run secara default tuh ikonnya seperti ini ya. Gambarnya kayak gini, terus namanya My First Application. Untuk ngubahnya kita bisa ke folder resource, terus ke string. Nah, di sini biasanya di bagian paling atas itu ada namanya app name. Nah, di sini kita ubah, misalkan saya di sini ngubah label aplikasinya misal jadi Mobile Legend. Nah, ini nanti kalau di run bakal ngubah nama yang ada di sini yang di My Application. Lalu untuk ikonnya kita import dulu. Ini di sini kita copy lalu kita pastekan di folder map ini. Lalu kita oke. Untuk ngubahnya kita ke bagian Android Manifest di sini. Nah, di pada bagian Android icon sama Android Run icon ini kita ubah jadi nama file gambarnya. Di sini Mobile Legend ya. Mobile Legend. Nah, langsung aja dicoba run.
Ini apa nih? Astaga, lupa aku. Maaf. Aku lupa ini. Nah, aku lupa nyambungin device aku ya. Di profile. Pantes Belum diganti ya. Enggak, aku Dipindah. nanti kalau loadingnya lama. Lupa ya. Bisa tunnel lah. Nama. Ini apa nih? Stop. Nah, di sini lupa juga belum diubah ini. Mobile Legend. Nice, like. Nge-freeze. Menghapuskan ya. Nah, ini tadi tampilan dari layar activity main-nya. Ini kayak gini. Terus untuk icon sama namanya, nah udah kubah. Jadi di sini namanya Mobile Legend, padahal isinya bukan apa-apa ya. Terus misalnya aku pengen ubah lagi nih, nama aplikasinya jadi Valorant misal. Di sini tinggal aku ubah aja di app name-nya, aku ubah jadi Valorant. Terus kita ubah lagi di Android manifest-nya, kita ubah jadi nama file gambarnya. Jangan Valorant deh, ganti Wild Rift deh, misal Wild Rift. Di sini aku ubah untuk Android iconnya jadi Wild Rift, terus Android akunnya juga Wild Rift. Terus dicoba running lagi, restart. Apa tuh? Reinstall dan restart. Nah, ini di atas, pada bagian atas ini ya, Axurban nama aplikasinya udah aku ubah jadi Wild Rift. Terus ikonnya, nah udah aku ubah jadi Wild Rift juga. Jadi simple ya untuk ngubah nama aplikasi sama ikonnya. Tinggal pergi ke bagian string XML di sini, lalu ngubah ke bagian Android manifest-nya. Mungkin itu aja sih, nggak susah, nggak ada coding-codingan juga, cuman ngubah-ngubah dikit. Mungkin aku kembalikan ke Mbak Bella ya. Kayak gimana nih dari materi-materi yang udah disampaikan sama kakaknya, mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin malah ada yang udah coba?
Siapa nih yang udah coba? Boleh dong di ini apa di share screen. Saya udah coba Kak, tinggal tunggu sebentar, tinggal sedikit lagi. Mantap, mantap. Yang lain mungkin ada selain Avicenna? Yang cewek mungkin udah ada yang coba belum? Najah gimana? Udah coba belum? Mungkin ini Haris Maulana tanya Pak. Bentar Kak, masih ngupdate Android Studio Kak. Oh, ngupdate. Agak lama berarti kalau ngupdate. Iya. Oh ya Mas Zaim, ini gimana Ya, nih yang tugasnya yang belum nih? Lumayan banyak ini. yang belum ngumpulin ada berapa sih? Kita hitung 3, 4, 5, 6, 7, 11 dari 18 anak berarti 7 anak. Nah, itu untuk tugasnya tetap dikumpulin. Nah, tapi nanti nilainya itu akan beda sama nilai teman-teman yang udah ngumpulin tepat waktu nih. Nah, mungkin itu. Soalnya waktunya kan cukup lama juga, 1 minggu. Ingin tetap dikumpulin juga, tetap dikumpulin. Tapi nanti nilainya ya beda. Hati-hati loh ya, Rek. Tugas ini presentasinya gede ya. Tadi kalau kalian misal udah intip-intip di PPT-nya Mas Zaim tadi, ada ini presentasi untuk nilai sama project. Jadi untuk tugas kita kan ada 2 ya. Yang kemarin 3 layout, sama tambahan yang sekarang bikin untuk button intentnya. Jadi 2 tugas itu masing-masing nilainya 25% ya. Jadi kalau misal satu terlambat atau nggak ngumpulin tuh udah hitung bahaya ya di nilai IT Ingkup. Soalnya ini juga ya, udah dikasih tahu panitia statik juga kan ya, kalau nilai IT Incubation itu berpengaruh besar juga ke lulusan statik. Soalnya aku panitia statik juga. Jadi tetap diprogres, tapi jangan jadiin beban. Itu aja. Progres. Ini Kak udah selesai Kak, mau setting buttonnya. Boleh tuh. Boleh. Bentar ya. Share screen. Terus mana lagi visor. Nah, bisa langsung ke itu. Langsung ke itu. Terus tapi belum setting itunya, belum setting button back-nya. Baru back biasa. Profil udah kayak gini. Nah, itu mantap. Udah bisa. Bisa Kak? Ya Kak. Terima kasih ya. Paling tinggal ngubah ini ya, label sama ikonnya paling bebas mau diubah jadi apa itu. Nah, levelnya nanti PUBG. Iya sih, PUBG ya. Oke, Iya, mantap. iya. Ada yang lain mungkin yang udah nyoba dari yang cewek? Ayo yang lain nih. Siapa yang udah nyoba? Silakan di-share, gak apa-apa. Kayak Halim tadi.
Najwa mungkin udah coba belum? Najwa. Hmm. Ini mungkin Verina udah nyoba kah? Verina Putri. Ini masih Pak, ada nge-build. Tadi ada Oh, problem. oh error. Boleh share nggak apa-apa untuk errornya? Oh itu errornya soalnya name-nya sama. Coba yang deskripsi 1, coba itu kan deskripsi kan namanya sama. Ya, Dipetain aja. Atau salah satunya dihapus. dihapus. Ini. Heeh. Bentar Kak, ini masih yang ditampilin halamannya beda. Bentar saya stop screen dulu nih. Ya, boleh. Gimana? Masih proses kah? Masih proses sebenarnya. Kak, tadi untuk masukin icon itu di mana, Kak? Maksudnya tuh untuk
setting gambarnya gitu. Masukin Di bagian filenya mipmap atau bagian di mipmap. iya masukin filenya. Iya, di mipmap. Langsung Di aja di mipmap mipmapnya. langsung dipaste aja Iya, atau langsung di paste aja. oh di mipmap langsung paste. Iya. Oke, siap Kak. Oke. Sekarang Oke, Kak, ini tadi kan saya baru nyoba yang pertama ya, yang intent tadi. Iya. Silakan di share screen nggak apa? Udah kelihatan? Ini tampilan Android Studio ya. Nah, ini ya. Tampilan aplikasinya belum nampak. Belum nyoba itu, Kak. Belum nyoba yang punya Mas Adam. Nggak maksudnya tampilan halaman aplikasinya belum tampak maksudnya. Tampilan halaman aplikasi itu. Yang di Oppo itu kamu ngeran di HP ya? Iya. Oh. Di Pfizer. Di Pfizer-nya nggak tampil di share screen. Pfizer-nya kan? Bentar. Kalau gini kelihatan? Oh, ya kelihatan. Oke. Oke, bagus. Mungkin gimana nih, Mbak Bella? Kalau yang lain, ada yang udah coba belum? Mungkin dari cowok lagi atau dari cewek boleh. Jadi kalian bisa sekalian nyoba, nanti kalau ada error, bisa sekalian ditanyain langsung. Oh iya, buat tugas 3-nya, Kak, bisa disampaikan sekalian. Oke, untuk tugas 3-nya ini Tugas 2, maaf. tugas 2 ya. Tugas 2 ini nggak berat kok, cuma dari tampilan yang udah kamu buat kemarin di tugas 1 itu kasihkan sebuah intent sama coba ganti icon aplikasinya. Gitu aja. Nggak sulit. Mungkin 1 jam udah selesai. Nah, itu nanti kalian coba videoin aja. Mungkin videonya 1 menit cukup maksimal. Nggak sampai 1 menit, nggak apa-apa. Maksimal 1 menit. Untuk pengumpulannya berupa video aja. Soalnya biar tahu navigasinya berhasil apa enggak. Gitu. Kumpulkannya gimana, Kak? Nanti linknya disampaikan sama Mas Adam. Linknya. Gitu aja. Jadiin video kayak demonstrasi gitu. Kak, mau nanya Kak. Ya, silakan. Ini kok ada file to compile values file ini gimana Kak? Coba share File. screen. Oh, bentar saya screen. Bentar ya, share screen. Terus ini kan saya coba run ya. Saya coba, aduh nggak kelihatan. Saya coba run. Failed. Coba petiknya dihilangi coba. Gimana? Tanda petik ini? Nah, itu yang petik yang players unknowns. Itu kan ada tanda petik terus petik. S. Oh ya. Oh, bukan. Oh, bukan. Yang itu kan ada player unknown terus kemudian ada petik 1. Nah, itu coba hapus. Battlegrounds itu masih error. Nah.
Oke, siap Kak. Terima kasih Kak. Lagi install. Berarti tadi nggak salah berarti ya. Kasih Kak. Ya untuk kumpulan tugas 2 ini sama ya Kak atau berapa hari? Seminggu lah ya. Sama aja ya. Iya. Udah paling lama itu. Kok itu. Paling Nah, lama dan cepet. Nah, itu tugas 1 gimana, Mas? Gimana? Tugas 1. Kenapa? Dikasih deadline lagi kan? Yang belum. Apa deadline Ya, barengan sama tugas 2? ya nanti tetap dikumpulin di link yang sama. Nanti kan tampak nih. Nanti di uploadnya kapan. Iya. Itu kan tampil. Ya. Oke. Dikumpul di folder tugas 2. Yang udah coba lagi siapa? Nih Avicenna berarti udah hampir selesai nih. Dia tinggal buat video doang. Buat Udah selesai Kak, tinggal buat video aja Kak. Iya kan? Iya Kak. Cepet banget. Ya. Buat teman-teman yang udah coba terus error bisa ditanyain. Jadi bisa segera dikumpulin. Ya nggak ada tugas, udah selesai. Ini cuma rekam layar dari HP-nya aja ya Kak. Boleh. Gitu aja gak apa-apa. Oke. Rekam terus nanti kirim ke itu. Atau nanti kayak kemarin itu kita rekam layar laptop kita terus ada ada code-nya di samping kirinya terus di kanannya itu ada HP, ada visor, kita pencet dari HP tersebut. Nggak usah sih. Langsung dari screen record ini aja. Layar HP-nya aja. Oke, siap ya. Ya. Karina mungkin mau ada yang ditanyain gimana? Masih belum Kak. Oke. Dia masih nyoba yang punya Mas Adam. Yang lain mungkin kalau ada yang ditanyakan. Atau kita coba review tugas 1 mungkin, Kak Bella. Boleh. Ini ada Coba yang belum kita review nih. Kita coba review nih. Mungkin bisa share screen. Coba yang punya link Adam. ya. Minta tolong Kak Adam. Nah, ini siapa ini? Ini saya. Siapa ini? Maaf Kak, itu Pras Kak. Kemarin belum sempat ngeran filenya Kak. Iya. Soalnya laptopnya lagi dipakai. Oke. Ini sih. Nah, dari Avicenna Ali mungkin apa? Klik. Oke. Ini yang tadi yang udah ini. Kalis mana? Coba aku mau nge-review-nya Alim. Nggak tahu kenapa Kak tampilan di bagian bagian di Android Studio-nya beda sama di tampilan di HP saya Kak. Yang paling bawah itu, yang paling bagian profile itu. Coba scroll. Scroll ke bawah. Paling bawah. Kira? Paling bawah Kak. Nah kan kalau di itu kan ada pas di bagian pas itu, kalau itu terlalu bawah Kak. Oh mungkin kalau itu kan dikasih margin aja. Margin ya.
Iya. Soalnya beda Iya. sama tampilan itu, makanya di HP ku kayak gitu, terus di bagian apa namanya, Android Studio-nya gitu Kak. Dari tampilan gambarnya terus gambarnya. Gitu aja sih Kak. Untuk review dari aku ya. Review dari aku ini yang halaman pertama. Kalau kita membuat sebuah aplikasi ya, aku mau sharing sebentar. Mau sharing dikit aja. Kalau membuat sebuah aplikasi itu kita harus ini sih, kita harus memperhatikan kayak ke kontrasnya juga. Nah, untuk Halo, Avicenna, Halim sama Selamat Datang ini kalau bisa dibuat warna putih sih. Dibuat warna putih biar apa? Biar kelihatan ininya, biar kontrasnya atau warna yang lebih kontras lah. Untuk untuk buttonnya ini kayak yang view detail sama my profile ini agak kegedean juga. Kegedean. Untuk tulisannya. Nah, itu kan kalau di aplikasi yang real ya, atau misal kita coba aplikasi Gojek atau aplikasi Grab lah, itu kan button kan pasti ukuran teksnya kan agak kecilan. Nah, nggak gede-gede amat. Soalnya biar enak dilihatnya. Nah, untuk yang detailnya ini description itu juga sama. Kalau misal backgroundnya agak gelap, itu kalau bagusnya itu tulisannya di warna putih gitu. Biar apa? Biar kelihatan jelas. Tuh. Untuk kita mendevelop sebuah aplikasi kan kita juga ini sih memperhatikan warnanya. Warnanya kalau bisa ini selaras. Kalau warna biru ya warna biru juga. Ini bagus sih. Ada gradiennya juga. Mungkin itu aja. Oke Kak. Terima kasih Kak. Tapi ini nggak berlaku sih. Kalau semisal kalian ini nih ingin menjadi seorang Android developer yang merancang sebuah tampilannya juga. Nah, itu kalian juga harus merancang sebuah tampilan yang lebih friendly lah, lebih user friendly untuk pengguna. Nah, untuk jika kalian ingin fokusnya ke kode Android-nya atau lebih ke back-end-nya itu ya kalian nggak apa-apa nggak fokusin ke tampilannya, cukup di back-end-nya saja. Tuh. Mungkin untuk tampilan kan lebih fokusnya di bidang UI UX ya. Soalnya kan di bidang UI UX kan nanti kerjasamanya sama bagian developer. Nah, itu harus sinkron juga. Nah, gitu. Itu sih. Coba yang lain mungkin. Maaf Kak, mau tanya, mau motong Kak. Iya, ya, silakan. Jadi kan kalau di aplikasi-aplikasi itu kayak ada titik 3 tuh Kak. Nah, jadi kalau kita klik titik 3 itu nanti ada kayak layer tambahan, tapi bukan ganti layout Kak. Cuman kayak apa? Ada layer tambahan gitu. Itu termasuk intent atau bukan Kak? Itu termasuk pada option menu. Jadi kan nanti ada titik 3 terus diklik muncul kayak modal kayak apa ya? Ya kotaan lah. Itu kan kayak semisal tampil halaman help atau about itu bisa ini masuknya di option menu. Nah, option menu gitu sih. Oh, oke Kak. Coba yang lain deh. Mungkin terserah Mas Adam siapa. Oke. Ini Naja Musin. Oke. Mantap sekali, guys. Ini kan ya. Apa itu pakai banyak komponen ini. Sampai 15 halaman caranya. Tampilan Spotify. Ini kamu suka dengerin musik ya? Naja. Iya, Kak. Ini halaman Ini home-nya. lucu. Iya. Gak apa ini bagus sih. Kreatif juga. Nah, ini kreatif juga. Ini tampilan followers sih. Followers. Oke. Mantap.
Framing, siapa lagi nih? Ini siapa nih? Verina tadi. Ini punyanya Farina tadi ya. Iya. Description. Nah itu. Lumayan sih, warnanya nyatu ya. Kayak. Ya warnanya ini kontrasnya dapat. Iya. Deskripsi. Oh, ini tentang anu ya. Tentang apa ini? Oh iya, goreng. Tentang Barang Alam, mesum woy. itu. oh ya kalau bisa ini sih diganti sesuai konteksnya. Wah. Oh, ini anime. Waduh. Ini alamatnya hilang ya. Iya, Anime. itu gak cocok sama yang di Android Studio. Enak. Alamatnya IG. Karena saking panjangnya ya Iya. sampai ke bawah. Itu apa sih? Bagus. Coba. Masuk lagi nih. Imamatul Wairiyah. Ini model-model apa ini? NVT. Mematul. Ini sih kalau aku mau nge-review ini aja. Untuk warnanya disamain aja. Disamain. Kalau kita membuat sebuah aplikasi kan warnanya harus ada color palette-nya kan ya. Ada warnanya harus serasi. Iya, Kalau soalnya semisal udah bikin kemarin, Kak. oh gitu. Gak apa sih. Ini bagus. Yang kemarin nganu ya, itu ya. Apa itu gak sama ya tampilan di HP sama di Android Studio-nya. Iya. Nah, ini udah rapi gitu. Udah berhasil. Udah sanggup berarti. Udah paham. Ini ikonnya ya pas kok di sana. Iya, pakai icon juga. Keren sih. Mantap. Ikon. Sambil di-review, jangan lupa absen ya, teman-teman. Oh iya. Jangan lupa absen juga. Sampai jam berapa sih? 10 ya? Iya, Mantap. mungkin nggak sampai. Coba yang lain nggak apa? Yang lain. Ini aslinya untuk apa itu gambar icon about-nya itu nggak apa-apa kok. Boleh pakai fotonya sendiri-sendiri. Nggak Iya. apa. Ngikuti ya. Nggak pakai. Ini Valorant. Valorant. Oh ini suka main Valorant ya? Oh, Ini sama 3. Valorant. view profile. Welcome. Welcome-nya kayak gini. Agak Ini sih reviewnya welcome-nya itu di tengahin aja, nggak apa. Di tengah, jadikan tengah. Nah, ini profilnya nih. Kawannya profil. Oh iya, profilnya kurang ya. Nggak ada. Yang lain coba. Profilnya ada. Anggarani Wahyu. Oh ini Enggra. Ini nerapkan apa yang udah aku jelasin ya. Sama. Nerapkan ini. Nggak apa-apa. Ini oh ya nambahin icon ya itu. Enggra ini. Nambahin icon. Zaidan. Alif Zaidan. Wis, patung apa ini? Keren. Ini temanya apa ini? Temanya. Alif Zaidan mungkin. Temanya pakai apa ini? Ada gradien-gradien. Apa kak? Tema tampilannya ini apa ini? Pakai patung. Iya, Yunani. Oh Yunani. Oke. Keren sih gradien. Ini pakai backgroundnya gradien. Ini kak background NFT. background NFT. Ini kontrasnya udah dapat kontrasnya. Gradien. Main di gradien ya.
Iya, Kak. Oke. Wis sisane ini Sarah sama Sarah Relia Rahmah. Sarah. Ini pencinta wisata alam ini. Wisata ini. Wisata Bali. Oh, ini tampilan kayak ini ya, kayak apa itu, ada gambar-gambar nanti bisa di-scroll gitu ya. Iya, Kak. Bali, seputar Bali. Anak Bali dah. Bukan, Kak. Gambur. Siapa tahu. Ini ada Ikonnya mantap. pakai icon. Ada garis juga, garis-garisnya. Ini pakai fotonya dia sendiri. Nah, itu aja sih. Yang lainnya ada nggak? Udah ya. Oh, itu ada yang Uin yang bawa-bawa. Mana? Oh, kira. Nah, ini Dinamo anaknya ulul albab sekali nih berarti. Sangat kangen sama kampusnya. View Kangen Mahat berarti ya. Kangen kan nggak pernah ke kampus juga. Terlaki Mungkin masuk. habis. Iya, habis UTS ya katanya. Iya, balik UTS. Habis UTS Mahat. Enak kok, guys. Mahat enak kok. Dapat temennya enak kalau belajar itu. Kalau aku ya, kan aku ngalamin sendiri untuk Mahat offline-nya. Nah, itu kalau aku ya, kan aku semester 1 itu kan nggak paham codingan itu apa. Nah, itu untung nih di sebelah kamarku itu ada anak yang jago coding juga. Nah, aku belajar di situ. Jadi malam habis taklim gitu ngerjain tugas, tanya-tanya gini-gini gimana. Nah, itu lama kelamaan ya alhamdulillahnya paham lah gitu. Enaknya gitu sih. Sama temennya banyak, sama banyak lombanya juga. Lomba apa ya kemarin ya? Lomba manasik haji itu, lomba manasik haji, kemudian lomba bulan bahasa, lomba banyak sekali wes. Alhamdulillah. Online Kak, online. Iya. Kalau PKBBA enaknya juga gitu. Kalau aku PKBBA ya, itu pas dosennya enak, kita kerjaan bareng. Dosennya ustadanya juga ngajain, ayo besok futsal. Kalau ustad ya, kalau aku yang PKBBA semester 1 wali kelasku ustad, itu diajakin futsal terus. Nah, futsal terus pembelajarannya di luar kelas di Taman UIN tuh. Dan yang ustad aku yang semester 2 itu kan wali kelasku cewek diajakin rujakan. Enak sih, seru. Apa itu gambaran kalian nanti mungkin pas offline. Enak kok. Iki paling ikonnya itu ya. Ikonnya kayak iki. Oh iya, itu ikonnya mungkin itu ada backgroundnya ya hitam. Mungkin bisa dihilangin atau ditransparan. Oke, mungkin itu aja sih ya. Itu aja. Tugas ya, tugas kali ini simple, nggak iki, nggak berat. Mungkin Mas Zaim ini spoiler minggu depannya gimana? Spoiler minggu depan apa ya? Minggu depan wis lihat nanti ya minggu depan materi. Minggu terakhir. Kita close ya. Oke, mungkin bisa stop share screen. Nah, mungkin itu aku kembaliin ke Mbak Bella. Oke, gimana nih teman-teman? Nggak ada yang tanya, yakin? Kayaknya udah mantap semua nih. Tinggal implementasi. Kalau nggak ada yang tanya, mungkin oh ya teman-teman jangan lupa ya kalau mau tanya jangan mepet-mepet waktu kita meet. Takutnya nanti kalian juga
susah sendiri, terus dari kakaknya mungkin ada kepentingan jadi belum bisa dijawab hari itu. Jadi kalau bisa mau tanya itu hari-hari kayak hari Senin atau hari-hari pas kalian kuliah, nanti waktu senggang insya Allah bakal dibales kok sama kakak-kakaknya. Itu aja sih dari aku. Mungkin ada tambahan dari Kak Adam atau Kak Zaim? Mungkin ini sih tambahanku, tetap dijalanin aja. Ini tugasnya kan nggak sulit juga, mudah juga. Nah, silakan dikerjakan mumpung masih ada waktu nih sebelum IT incubation berakhir. Nah, dan nilai dari IT incubation juga berpengaruh besar sama kelulusan kalian di statik. Nah, itu mungkin jangan jadiin beban. Misalnya ini buat ini sih, buat pengenalan passion kalian itu nanti di mana, di Android developer kah, di web. Nah, ini tujuan dari IT incubation itu gitu. Nah, mungkin itu aja sih. Jangan lupa dikerjain tugasnya ya. Jangan lupa, Rek. Ini kan kelihatannya mudah nih sih. Halim aja udah selesai, tinggal bikin video. Info Mungkin dari tugasnya. teman-teman, ya, mungkin dari teman-teman besok udah kumpul semua mungkin. Bisa jadi itu. Terus dari Kak Adam mungkin ada tambahan? Mungkin dari aku ini sih, dicukupkan sih, nggak ada tambahan. Oke, karena materinya juga udah selesai, teman-teman. Nanti kalau ada Jangan lupa foto teman-teman, bersama. oh iya, teman-teman kalau ada yang ditanyain silahkan ditanyain ke grup, jangan sungkan-sungkan. Kayak sekarang sesi foto boleh on cam semua dong. Coba ini, mana apa ini? Pakai filter gak apa-apa, Rek. Aku coba pakai filter aku. Wih, saya lihat nah. Loading. Wes hitungnya. Bentar. Hitung bel. Royhan, ini dong, on cam Royhan. Sama Muhammad Prima ini nggak kelihatan. Astagfirullah. Nggak bisa dihitung. Aku hitung. Masa iya bagus. Aduh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, udah. Kasih Kak. Oke, hari ini aku cukupkan. Semoga teman-teman habis ini bisa langsung ngerjain tugasnya, bisa langsung selesai buat video, langsung kumpulin. Jadi nggak ada tugas lagi, udah selesai. Sekian dari aku. Ya, sebelumnya buat mengakhiri kegiatan hari ini kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari aku sama dari kakak tutor. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.